Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini yang saya rekam pada tanggal 27 Januari 2021, saya akan berbagi pengalaman mengikuti kursus di Udemy, teman-teman. Jadi saya mengikuti sekitar 205 kursus di Udemy. Ya, teman-teman tidak salah dengar, yaitu 205 kursus. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis, teman-teman. Dan saya yakin jumlah itu akan bertambah seiring waktu. Kita mulai saja. Jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video tutorial terbaru dari Mas Blogger. Buat teman-teman yang memang tertarik bergabung dengan kursus yang ada di Udemy, saya akan cantumkan linknya pada kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Kita akan kembali ke Udemy. Di Udemy ini adalah salah satu kursus yang memiliki beragam materi. Bisa cek di sini ada YouTube. Kemudian ada juga Adobe Premiere atau di sekitar ini kategorinya di video production. Kemudian juga ada yang bisa belajar Facebook Ads juga. Kemudian ada juga kita bisa belajar di sini tentang bagaimana cara pembuatan aplikasi di Android dan iOS. Kemudian ada juga programming situs. Kemudian kita juga bisa dapat belajar tentang trading, WordPress, website. Kemudian juga kita juga belajar tentang Shopify juga ada. Kemudian Amazon, ada juga Adobe Photoshop, Inkscape dan lainnya. Banyak ya teman-teman, jadi beragam. Dan juga ada digital marketing dan social media marketing. Jadi CEO juga. Nah, jadi sini teman-teman bisa menentukan kira-kira kalau misalnya pengen mengikuti kursus yang ada di Udemy itu sesuai dengan minat teman-teman. Di sini teman-teman agar dapat menavigasi dan mengikuti kursus di Udemy, teman-teman setidaknya memiliki koneksi internet yang bagus dan bisa memahami atau mengerti dengan bahasa Inggris. Nah, berhubung memang saya sendiri awalnya pada saat baru bergabung ini di tahun 2019, bahasa Inggris saya masih pasif. Saya bisa memahami apa yang dibicarakan orang asing, tapi masih bingung jika harus membalasnya, teman-teman. Sehingga saya sering untuk mengatasi masalah tersebut, saya lebih menggunakan Google Translate kalau dulu, teman-teman. Nah, saya sudah bergabung sejak di 2019 di Udemy ini dan mengikuti banyak kursus sehingga pada tahun 2021 ini saya sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris seperti pada narasi di awal. Jadi bisa dicek profil saya, kemudian bisa dilihat pada public profile, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek ada yang gratis dan ada juga yang berbayar, teman-teman. Rata-rata harga kursusnya itu bervariasi, teman-teman. Untuk yang free itu tidak usah bayar, gratis, dan ada juga yang harganya 199, kemudian ada yang 179, tapi rata-rata sekitar 179.000, teman-teman. Jadi kalau kita teruskan next. Nah, di sini di halaman kedua, jadi setiap page ini ada sekitar 12 kursus, teman-teman. Nah, ini dan juga ada yang harganya segini 1,8, teman-teman, 1,8 juta, kan lumayan ya teman-teman. Saya mengikuti ini, jadi kalau saya totalkan semua yang saya ikuti kursus di sini, totalnya itu ada 205 kursus, di mana rata-rata kursus ini tadi seperti teman-teman lihat itu antara 79.000 sampai dengan di 1,8 atau 1,9. Jadi anggap aja sekitar dari 205 kursus itu, karena ada yang free juga, sekitar 155 kursus. Jika saya pukul rata semua 155 kursus itu dan rata-ratanya berbayar 179, jadi dapat angkanya itu sekitar 27,7 juta rupiah, teman. Jadi angka yang cukup fantastis, bukan? Kita hitung semua. Ini kalkulator 17 aja deh, 17 page dikali rata-rata satu page dari 12 kursus. Nah, 18 ini ada cuma satu kursus saja. Jadi dari totalnya nih yang segini, teman. 205 kursus, teman. Nah, jadi di sini saya ingin sharing pengalaman saya yang saya dapatkan setelah mengikuti 205 kursus yang ada di Udemy, teman. Yang saya dapatkan itu pertama itu Udemy itu sangat mudah dipelajari dari mana saja, teman. Baik itu dari rumah, bisa teman-teman akses juga dari kantor maupun di tempat umum, kafe, bandara, universitas, dimanapun teman-teman berada, asalkan memiliki koneksi internet yang stabil. Kemudian juga materi di Udemy ini dapat ditonton secara offline, teman-teman. Jadi saya contohkan, misalnya saya mau menonton yang ini aja,
go to course, lagi loading. Jadi sambil loading, nah ini materinya itu, ini yang sudah saya beli, tepatnya saya beli pada tanggal 25 Juli 2029. Jadi kita klik aja go to course. Nah, ini tutup aja. Nanti seluruh halamannya, nah ini muncul di sini teman. Jadi kayak YouTube, tapi ini lebih ke topik-topik misalnya yang kita butuhkan. Ini saya cepatkan aja. Ya materinya tuh ya kayak gini teman. Kita jadi bisa menonton sesuai yang kita mau. Nah di sini materi awalnya ada sampai 5 video, kemudian ini ada 3 video, 4 video, 3 video, ya seperti itu. Jadi bisa dicek ini sesinya sesi tanya jawab. Nah, di sini kalau misalnya habis menonton, semua menonton, ini ada namanya sesi Q&A. Q&A ini untuk kalau misalnya kita ada pertanyaan kepada instruktur kita, yaitu instruktur itu orang yang membuat video ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa tanyakan langsung ke punya kursusnya. Nah materi ini dapat diakses secara offline teman-teman. Jika teman-teman telah menginstal aplikasi Udemy di Android teman-teman, atau yang saya tahu baru di Android ya teman-teman, karena saya pengguna smartphone Android. Jadi cara kerjanya itu aplikasi Udemy di Android itu mirip seperti YouTube offline teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menyimpan telah membeli kursusnya, jadi kita juga memiliki akses. Skill saya meningkat drastis setelah saya menonton dan mempraktekannya trial dan error teman-teman selama 2 tahun ini. Jadi sejak 2019 sampai dengan 2001 ini teman-teman. Teman-teman juga mesti sediakan waktu luang juga untuk latihan. Jadi kan teman-teman kan setelah menonton ini kan perlu juga latihan teman-teman, maksudnya itu action, kemudian juga pelajari dan mempraktekannya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya mempelajari kursusnya ini tanpa dipraktekkan, ya nggak bagus juga teman-teman. Jadi harus balance antara teori dan prakteknya. Jadi percuma saja jika teman-teman walaupun membeli kursus yang mahal dan bagus tapi tidak action. Teman-teman nih, saya kasih pertanyaan, teman-teman termasuk tipe yang mana? Apakah misalnya setelah membeli kursus yang ada di mungkin nggak di Udemy saja, mungkin ada di Skillshare ataupun misalnya ngikuti kursus melalui YouTuber lain, misalnya entah itu Facebook Ads maupun yang lain. Lalu karena dalam 1 tahun tidak ada hasil, akhirnya berhenti dan membeli kursus yang lainnya, dan begitu seterusnya. Atau tipe kedua yang fokus membeli beberapa kursus saja, mungkin 2 atau 3 kursus, tapi akan betul-betul kerja keras dan berusaha secara totalitas mendapatkan earning dari online walaupun mesti terjun bertahun-tahun teman, dengan pantang menyerah walaupun orang lain itu mencibir dan meremehkan usaha kalian. Nah, kalau saya sendiri yang menjadikan saya yang sekarang yaitu karena pilihan saya yang kedua, teman-teman. Nah, karena banyaknya kursus ini tadi, teman-teman, maka saya sarankan pilihlah kursus yang pas untuk teman-teman. Misal, teman-teman ingin tahu tentang YouTube. Jadi, silakan ambil kursus yang berhubungan dengan YouTube, teman-teman. Jadi, sesuaikan dengan minat dan kesukaan teman-teman ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu fokus satu skill itu saja teman-teman, atau kursus yang berhubungan. Karena untuk menjadi seorang ahli atau expert di bidangnya itu saya sadari butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. Ada yang bilang mungkin 2 atau 3 tahun, tapi ada juga yang sudah expert dia bilang butuh 5-10 tahun teman-teman. Ahli atau expert dalam satu bidang atau spesialis itu masih mending dibandingkan tidak ada keahlian sama sekali teman. Maksudnya gini, misalnya teman-teman mempunyai banyak kursus teman-teman, tapi dari semua kursus itu pemahaman teman-teman itu hanya rata-rata. Misalnya untuk YouTube marketing hanya biasa-biasa saja, paham, tahu. Kemudian teman-teman cuma gak paham tentang eBay, tapi itu hanya tahu saja teman-teman, tapi nggak begitu mendetail. Nah itu masih mending teman-teman fokus dulu di satu kursus dan menjadi ahli di sana teman-teman. Ya mungkin waktu yang lama, mungkin 2 atau 3 tahun atau 4 tahun atau bahkan lebih. Nah seperti itu maksud saya teman-teman. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa teman-teman bisa cek. Jadi cara mengaksesnya ini silakan akses ke user, kemudian lihat di public profile. Nah kembali lagi ke sini kita dari ini akses dulu ke halaman 2. Nah di sini dari 205 kursus yang saya beli, hanya berapa saja teman-teman yang baru saya tonton materi. Jadi untuk materi lain misalnya seperti Shopify, saya di sini Shopify, kemudian eBay, Amazon, kemudian ada juga tentang fotografi, videografi, tentang writing, traffic,
affiliate marketing, Clickbank, cryptocurrency, startup, Inkscape, Gip, Blender, trading, khusus cara menggambar, khusus pengembangan diri yang lainnya, ataupun materi lain yang belum saya akses sama sekali. Jadi bayangkan teman-teman, dari 205 kursus itu baru beberapa aja yang saya akses. Jadi saya tidak tahu itu termasuk cerdas atau tidak cerdas teman-teman. Nah, kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman ingin membeli banyak kursus, itu pemborosan uang aja teman-teman. Dan teman-teman hanya akan bingung mau mempelajari materi mana dulu yang paling penting. Jadi alasan saya waktu itu saat membeli banyak kursus ini karena kebetulan itu sedang diskon teman-teman, sehingga saya termasuk kalap membeli banyak kursus. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Namun dari kursus itu saya menjadi tahu teman-teman. Saya mengikutinya mungkin sekitar materi di tutorial Photoshop dari 200 kursus itu, kemudian tentang YouTube, tentang Avok, tentang Fiverr, tentang Microstock. Di sini juga ada tentang Shutterstock teman-teman. Jadi dari kursus tersebut saya menjadi tahu bahwa terdapat peluang yang besar untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan income dolar dari internet. Dari hasil kursus itu juga mendorong saya ini mengetahui tentang dunia microstock design. Saya juga merintis channel saya, yaitu ini channel Mas Blogger yang saya rintis. Awal seriusnya saya bangun betul-betul tahun 2019, tapi saya mulainya di Desember 2018. Kemudian saya juga dari mengikuti kursus ini, saya juga yang sekarang sudah 3.000 subscriber saya membuat video ini. Saya juga ya itu tadi lebih fokus juga ke Photoshop teman-teman, baik itu untuk di Avok. Nah ini teman-teman hasil yang saya dapatkan dari kursus tersebut. Ini materi-materi yang saya dapatkan, saya praktekkan sehingga mendapatkan pecah telur di Avok maupun di Fiverr teman. Ini akun saya di Fiverr, bisa dicek. Ada banyak yang sudah mereview teman-teman. Nah, ini juga melalui kursus yang saya ikuti di sini tentang POD juga saya sempat merintis coba-coba di Teespring. POD itu adalah print of demand, Redbubble maupun situs POD lainnya. Tapi saat belum menghasilkan, tiba-tiba akun utama saya di-ban teman-teman. Kayak di misalnya di situs yang lain itu saya ada beberapa yang sudah earning rutin, tapi ya karena sudah di-ban, akhirnya saya sempat vakum di POD-nya dan lebih serius di YouTube, Microstock, dan kerja freelancer daripada di POD. Dulu juga saya sempat terbesit dalam pikiran saya untuk misalnya membagikan pengalaman saya di Teespring maupun di Redbubble ini di channel Dimas Blogger teman-teman. Dari POD ini karena saya mempelajari bahwa untuk bisa sukses di Teespring, Redbubble maupun situs lainnya, itu teman-teman tidak hanya bergantung dari CEO saja teman-teman, tapi juga harus melakukan riset market, tren pasar, serta selalu memiliki fresh design untuk dimarketkan. Nah, selain itu juga kita harus melakukan promosi, kemudian share produk kita, misalnya juga seperti di Facebook, di Instagram, Twitter, maupun misalnya di Pinterest dan sosial media yang lainnya. Nah, kebetulan pada saat itu dulu 2019 kondisi finansial saya itu lancar, banyak kerjaan seputar Avok yang masuk, dan saya juga baru memulai pada saat itu membuat akun di Fiverr teman-teman. Saat 2020 saat terkena corona, kerjaan di Fiverr itu mengalami penurunan secara signifikan teman-teman. Dan sehingga saya sempat berpikir juga mungkin menyesal membeli terlalu banyak kursus, padahal kebutuhan untuk makan itu masih lebih penting daripada sekedar membeli kursus secara random. Apalagi saya juga sudah memiliki anak dan istri. Jadi kalau teman-teman ingin membeli juga, meniru juga, membeli banyak kursus, itu untuk kursus sultan saja ya teman-teman. Jadi jangan ditiru kalau misalnya budget teman-teman itu pas-pasan. Namun saya menjadi sadar dan bersyukur sekarang jika saya kilas balik dulu, jika saya tidak bergabung di Udemy di tahun 2019 dan sekarang Januari 2021, saya bakal tidak tahu bahwa dari kursus yang saya ikuti di Udemy tersebut akan memberikan saya passive income
terus menerus sampai dengan sekarang teman-teman, dari sejak video ini saya upload dan saya buat. Mungkin saja kalau jika saya berhenti di tengah jalan atau misalnya tidak serius, tentu saja saya yakin tidak akan ada yang namanya video ini. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik bergabung dengan kursus yang ada di Udemy, saya akan cantumkan link pendaftaran menuju Udemy ini di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendukung channel ini, channel Mas Blogger, dan mendapatkan manfaat, teman-teman bisa bergabung melalui link tersebut teman-teman. Nah, itulah sekelumit pengalaman yang saya mengikuti kursus Udemy. Saat ini saya juga masih belajar dan terus belajar menguasai skill yang lain teman-teman. Misalnya ya saya tinggal menonton aja yang belum saya tonton, misalnya kayak eBay, video editing, misalnya ada Premiere ataupun Filmora, maupun kursus lainnya di Udemy. Kemudian dari situs itu juga saya memiliki berbagai sumber income penghasilan, baik dari Upwork, Fiverr, YouTube, Microstock, ataupun dari affiliate marketing lainnya, misalnya kayak Niaga Hoster dan lain-lain sebagainya. Saya hampir kelupaan, saya akan contohkan bagaimana caranya membeli kursus yang ada di Udemy. Nah, misalnya teman-teman sudah mencari nih di sini, misalnya taruhlah nama kursusnya itu eBay. Ini saya misalkan aja. Misalnya teman-teman pengen kursus eBay ataupun Etsy ataupun yang lainnya. Nah, misalnya anggap aja yang ini ya teman-teman. Misalnya yang ini. Terus setelah teman-teman klik, nah tekan add to chart. Nah, setelah tekan add to chart, go to chart, kemudian kalau sudah oke, silakan check out. Kalau belum ya mau dibuang, mau dibatalkan, tinggal remove aja. Tapi karena kita ingin membayar, misalnya kita pilih checkout. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melakukan pembayaran melalui Bank Permata, bisa juga melalui Alfamart, Indomaret, Doku Wallet maupun PayPal. Nah, ataupun menggunakan kartu kredit, teman-teman. Biasanya sih saya kalau membayar payment di sini di Udemy untuk Alfamart dan Indomaret, kalau misalnya di Bengkulu itu belum mendukung dan belum ada, teman-teman. Jadi saya lebih sering membayarnya menggunakan PayPal aja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman cara membeli kursus yang ada di Udemy. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan di-share bagi teman-teman yang membutuhkannya teman-teman. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, video ini bisa ditemukan pada playlist review. Nah, sekalian juga